application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, Bapak Ibu. Saya harus geleng-geleng kepala dulu. Karena ini ternyata kubu 03 memainkan isu agama. Kok Bapak bisa-bisanya nuduh kubu 03 memainkan isu agama? Saya akan perlihatkan. Anda tahu kan kalau saya mereview sesuatu bukan asal cuap. Pasti ada datanya dan bisa saya pertanggungjawabkan. Ya. Oke deh, kita lihat dulu ini ya berita ya. Setelah Pak Prabowo ditemani dengan Ara Sirait mengunjungi PGI, akhirnya kubu 03 ya, Ganjar ditemani dengan Yeni Wahid dan teman-temannya yang lain dari kubu 03 juga mengunjungi PGI ya. Oke, kita lihat nih, nggak salah gitu ya, setiap paslon boleh aja mengunjungi PGI. PGI itu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia ya. Di sini di Detik News kalau kita lihat pada berita hari Senin ya, 22 Januari. Kita lihat nih judulnya, Kelakar Yeni Wahid soal umat Kristiani harus dukung Ganjar. Di sini aja dari judulnya aja saya merasa tidak serak gitu ya. Kok soal agama dibuat kelakar ya? Wah nanti dulu Pak, lihat dulu dong beritanya. Ya oke, kita lihat beritanya ya. Kelakarnya seperti apa? Ini bisa masuk ke penistaan agama loh. Sayangnya kalau agama Kristen dinista gitu ya, belum pernah saya mendengar tuntutan atas penistaan agama Kristen. Tapi kalau ini misalnya ada yang nggak terima dan menuntut pakai pasal penistaan agama, bisa masuk. Gini loh, saya juga seorang Kristen dan juga seorang pendeta. Saya sekolah teologi, saya ngerti apa yang dikelakarkan oleh Yeni Wahid tidak lucu dan salah dan merendahkan Yesus itu. Dia. Oke, saya tunjukkan. Di sini judul beritanya sekali lagi, Kelakar Yeni Wahid soal umat Kristiani harus dukung Ganjar. Gak lucu. Dari mana umat Kristiani harus dukung Ganjar? Gak ada aturannya. Umat Kristiani mau pilih Anies kek, mau pilih Prabowo kek, mau pilih Ganjar kek, bebas-bebas aja. Enggak bisa harus dukung Ganjar. Dari mana? Saya pun bikin konten gak pernah tuh bilang umat Kristiani harus pilih Prabowo. Gak ada. Boleh cek semua konten saya tidak pernah mengkampanyekan Pak Prabowo. Tidak ada satupun konten saya yang saya bilang pilih 02, nggak ada. Baru sekarang nih ngomong pilih 02, tapi bukan berkampanye ya. Nggak ada konten saya. Nggak ada. Karena begini loh ya, saya mesti terangkan dulu ya bagi Anda yang bukan beragama Kristen. Ada peraturan tidak tertulis gitu ya, di mana umat Kristen, terutama para pemuka agamanya, baik itu pendeta, bahkan sinode, bahkan aras nasional seperti PGI atau KWI gitu ya. KWI itu untuk Katolik. Dan masih ada lagi beberapa aras Kristen. Itu tidak, ya sekali lagi ya, ini tidak tertulis. Tidak boleh secara terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada paslon tertentu. Kalau agama lain mau begitu, itu urusan agama lain. Tapi di kekristenan, sekali lagi ada peraturan yang tidak tertulis seperti itu. Nah, contoh, seperti saya yang juga seorang pendeta, tapi cuman bikin konten, dianggap saya berpolitik praktis. Padahal, sekali lagi Anda boleh cek konten saya tidak pernah berkampanye untuk Pak Prabowo. Misalnya, pilih 02, nggak ada. Baru sekarang nih, udah 2 kali ngomongnya. Nggak ada. Itu pun saya dituduh melakukan politik praktis.
disuruh bertobatlah apa. Dari mana? Jadi kalau ada orang Kristen mau pilih Pak Anies ke, pilih Prabowo ke, pilih Ganjar, hak mereka, tidak ada keharusan. Gimana Ibu Yeni ini? Oke lah, kita lihat nih beritanya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengikuti dialog di kantor Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI, didampingi oleh Dewan Penasehat TPN dari Ganjar Mahfud, yaitu Zanuba Arifa Cafso. Sorry ya kalau saya salah sebutkan ya Ibu Yeni atau Yeni Wahid di sini ya maksudnya. Dalam pertemuan itu Yeni melontarkan candaan soal umat Kristiani harus memilih Ganjar. Nggak ada lah. Apa ada orang yang pernah bilang umat Islam harus pilih Anies atau umat Islam harus pilih Prabowo? Nggak ada, belum pernah dengar. Kalaupun ada ya biarin aja dia ngomong gitu. Tapi oke, udah lanjut dulu deh ya. Umat Kristiani memang harus mendukung Pak Ganjar. Dari mana Bu? Umat Kristiani yang mana? Kata Yeni di PGI Salemba, Jakarta Pusat Senin lalu. Di mana Bu keharusannya? Ya. Kemudian katanya Yeni berkelakar soal Ganjar yang berasal dari Jawa Tengah. Dia menyinggung soal Kudus sebagai kabupaten di Jawa Tengah. Betul ya. Kita lihat lagi nih. Pak Ganjar dulu adalah gubernur Jawa Tengah. Ya dulu, sekarang kan udah enggak. Oke deh. Yesus itu adalah Roh Kudus. Nah inilah penistaannya. Ibu Yeni pernah belajar teologi kekristenan di mana ya Bu ya? Padahal PGI ini ya harusnya marah loh. Harusnya marah. Saya nggak ngerti kenapa nggak marah ya PGI ya. Apalagi gereja-gereja yang bernaung di bawah PGI mayoritas itu menghargai yang namanya Trinitas, Tritunggal. Di mana Tritunggal itu tidak ada Yesus itu adalah Roh Kudus. Itu dua yang berbeda. Udahlah, saya nggak mau masuklah soal teologinya gitu ya. Tapi di sini Yesus itu adalah Roh Kudus. Kalau bagi saya ya, kalau bagi Kristen yang lain sih terserah. Itu penistaan loh. Yesus itu bukan Roh Kudus. Sudah mulai nangkep ya? Ya, cuman sayangnya nggak ada sih ya selama ini gugatan soal penistaan agama Kristen belum pernah saya dengar. Tapi saya nggak tahu nih abis ini ada nggak gitu ya. Lanjut. Dan Kudus adanya di Jawa Tengah. Iya saya tahu Kudus ada di Jawa Tengah. Ujar Yeni disambut tawa dan tepuk tangan peserta dialog. Saya bingung nih, peserta dialog siapa aja? Termasuk ketua PGI-nya? Nah nanti saya mau mempertanyakan nih, Pak Gomar Gultom ya. Wah ngerti nggak sih Pak? Ini sebenarnya Yeni lagi salah ini. Yesus itu bukan Roh Kudus. Astaga. Lanjut. Sementara itu Ganjar Pranowo sempat bercerita saat dirinya bertemu dengan guru besar filsafat Romo Magnis Suseno, dia mengatakan Romo Magnis mengingatkan pemilu bukan mencari orang yang paling baik, tapi mencegah orang jahat berkuasa. Ya, saya bisa bilang begini, oh bagus juga ini ya Romo ya, walaupun ada juga yang nggak suka sama. Tapi kalau saya boleh bilang begini, ini adalah contoh Romo yang menurut saya loh ya, mungkin ada yang nggak setuju. Dia tidak jelas-jelas sebut siapa. Karena mencegah orang jahat berkuasa bisa, ini asumsi ya, bisa Anies Baswedan, bisa Prabowo, bisa Ganjar Pranowo. Kan Romo Magnis nggak sebut. Romo Magnis yakin saya nggak bakal bilang pemilu bukan mencari orang yang paling baik, tapi mencegah Anies berkuasa. Nggak mungkin. Tapi mencegah Prabowo berkuasa. Nggak mungkin. Tapi mencegah Ganjar Pranowo berkuasa. Nggak mungkin. Kalau dia sampai berani nyebutkan itu, wah kacau dunia kekristenan di Indonesia. Ya, makanya ini ya nggak salah kalau menurut saya. Tetapi ntar kita lihat ya. Saya nggak tahu ini saya mau mempertanyakan ke Pak Gomar Gultom. Ya benar nggak dia ngomong ini ya? Karena kalau dia begitu berarti dia sudah berpihak. Nanti saya lihat ya. Di sini Ganjar meneruskan. Waktu saya bertemu Romo Magnis, senang sekali saya ngobrol. Kalau saya sikapnya jelas Pak Ganjar. Katanya, maksudnya sikapnya si Romo Magnis. Jelas apa Romo? Kata Ganjar.
Saya sudah girang katanya ya. Saya pikir mau dukung saya gitu, ya kan? Kemudian dia bilang, maksudnya Romo Magnis bilang, kalau saya sikapnya jelas seperti yang saya omongkan bahwa dalam pemilu itu tidak sedang mencari orang yang paling baik, mencari orang yang mumpuni, tidak, tapi mencegah orang jahat berkuasa. Kemudian Ganjar bilang, saya pikir mau dukung saya, ungkap Ganjar. Jelas, Romo Magnis nggak sebut nama. Dia cuma sebut mencegah orang jahat yang berkuasa. Nah, definisi orang jahat berkuasa itu apa? Oh, pasti itu Prabowo. Coba suruh Romo Magnis yang ngomong deh, saya mau dengar. Oh, itu Anies yang jahat. Coba dah suruh Romo Magnis ngomong dah. Nama, sebut nama. Enggak berani dia. Atau sebutlah Ganjar lah yang jahat. Nah, ini kan sudah jadi rahasia umum. Jahat kenapa? Ya karena sering nonton bokep. Kalau di kekristenan kalau nonton bokep kan orang jahat. Ada ayatnya loh, orang yang cabul itu nggak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu bisa definisi jahat loh. Tapi Romo Magnis nggak sebut. Baik itu nama Anies, nama Prabowo, atau nama Ganjar. Jelas ya? Kita lanjut di berita berikutnya. Kumparan News. Yeni bilang begini, umat Kristiani dukung Ganjar. Ya, kira-kira sama, tapi ini dibikin judul ya. Yesus Roh Kudus. Salah, Yesus bukan Roh Kudus. Yeni nggak ngerti, dia nggak pernah belajar teologi kekristenan. Kudus itu ada di Jateng. Jadi nggak lucu gitu bercandanya. Aduh, kalau agama Ibu Yeni dibikin bercandaan gini kan juga marah dong umat Islam gitu dong. Bisa jadi penistaan agama. Mudah-mudahan nggak ada ya tuntutan penistaan agama atas nama orang Kristen gitu. Oke, di sini beritanya kira-kira sama. Capres 03 Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke pimpinan gereja se-DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Enggak lah, itu PGI itu seluruh Indonesia. Saya koreksi lah di sini ya. Pagi ini Senin, maksudnya berita ini waktu Senin itu ya. Didampingi Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud, Yeni Wahid, dan Ketum Perindo Haritanu Sudipyo. Nah, harusnya Pak Hari yang orang Kristen bisikin Ibu Yeni Wahid. Kan Pak Hari kan orang Kristen bilang, Bu, salah Bu, Yesus itu bukan Roh Kudus. Gitu dong. Oke deh, lanjut deh. Yeni dalam diskusi bersama para pemuka agama Kristiani menyampaikan harapannya agar umat Kristiani bisa mendukung Ganjar di Pilpres. Putri Gus Dur itu pun berkelakar bahwa mendukung Ganjar sudah menjadi keharusan umat Kristiani. Dari mana, Bu? Umat Kristiani yang mana? Dasar hukumnya apa? Umat Kristiani harus dukung Pak Ganjar katanya. Dari mana harusnya? Karena Pak Ganjar dulu gubernur Jawa Tengah. Yesus itu adalah Roh Kudus dan Kudus adanya di Jawa Tengah. Nggak gitu, Bu. Yesus bukan Roh Kudus. Di sini bisa loh. Apalagi orang-orang yang gereja-gereja maksud saya ada di PGI itu menghargai Trinitas, Tritunggal. Di mana Yesus dan Roh Kudus itu beda. Ibu belajar lagi ya teologi kekristenan. Sementara Ganjar dalam pertemuan bicara soal komitmen menjaga konstitusi dan demokrasi. Menurutnya sudah menjadi keniscayaan pemimpin berganti 5 tahun sekali agar Indonesia tak kembali ke masa Orde Baru. Oke deh, itu kan biasa saja. Turut hadir dalam pertemuan pagi itu Ketua PGI Pusat Pendeta Gomar Gultom. Saya bingung ini sama Pendeta Gomar Gultom. Kenapa ketika Yeni Wahid bercanda bahwa Yesus adalah Roh Kudus, dia nggak marah? Harusnya dia tegur dong, Bu, maaf, Yesus betul bukan Roh Kudus. Beda. Saya nggak mau masuk dalam dulu deh ya. Gomar Gultom menyampaikan harapannya agar pemilu bisa berlangsung jujur dan adil. Negara hadir dengan penuh netralitas. Kami, gereja-gereja juga berupaya ikut mengawal. Bahkan kami mendorong warga gereja ikut dalam kawal pemilu. Kita ingin pemilu yang jujur, legitimate nanti hasilnya. Catat ya, negara hadir dengan penuh netralitas. Gereja juga berupaya ikut mengawal. Dalam hal ini saya bisa menyimpulkan, maksudnya Pendeta Gomar Gultom, meskipun Yeni Wahid bercandanya ngaco itu ya, dia menegaskan selain negara hadir dengan penuh netralitas, kami, maksudnya mewakili PGI dan gereja-gereja,
juga berupaya ikut mengawal. Dalam arti ini mengawal dengan penuh netralitas. Jadi dengan kata lain, secara tersirat sebenarnya Pendeta Gomar Gultom ini bilang, kami juga harus netral. Seperti Romo Magnis yang cuman berani bilang mencegah yang jahat berkuasa, tapi nggak berani sebut Anies kah, Prabowo kah, atau Ganjar Pranowo. Oke? Sampai sini saya masih senang gitu ya sama Pak Pendeta Gomar Gultom, meski dia tidak menegur Yeni Wahid soal Yesus adalah Roh Kudus. Tapi ketika saya melihat Instagram ini ya, yang awalnya diposting oleh Inspirasi Kristen ID dan Insan Kristen. Nah, di sini kita lihat ya. Saya nggak tahu ini yang buat PGI atau akun Inspirasi Kristen ID dan Insan Kristen. Saya yakin ini bukan bikinan PGI. Tapi kita lihat ya kata-katanya. Kalau ini bukan ucapan PGI, saya minta PGI segera menegur atau memberikan pernyataannya. Kalau enggak, saya merasa PGI itu berpihak. Karena bisa saja postingan ini enggak benar nih. Mencatut nama PGI. Begini. Saya terangkan ya. Di sini katanya, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia sebut Ganjar memenuhi ciri pemimpin yang baik. Boleh aja sih, sampai di situ boleh aja. Bahkan PGI bisa bilang juga, sebut Anies Baswedan memenuhi ciri pemimpin yang baik. Boleh aja. Bahkan bisa juga sebut Prabowo Subianto memenuhi ciri pemimpin yang baik. Boleh aja. Tetapi ada huruf kecil di bawahnya. Ini yang mengusik hati saya. Nggak tahu ini ya, bener nggak Pendeta Gomar Gultom bicara ini? Kalau iya, saya akan kirim surat kepada Pendeta Gomar Gultom. Jadi begini nih loh, kok jadi berpihak? Padahal tadi bilang ikut mengawal netralitas kan? Ada baca kan beritanya? Nah kita lihat nih yang huruf kecil, nggak tahu Anda bisa baca nggak? Atau Anda lihat Instagramnya ya lebih jelas. Saya baca ya. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, Pendeta Gomar Gultom menilai calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memenuhi ciri pemimpin yang baik. Gomar mengutip ayat Alkitab dalam Keluaran 18 ayat 21. Nah, kita lihat dulu nih ya, nanti saya kasih lihat ayatnya ya. Kemudian, Stand Up Kristen, nah Stand Up Kristen kan memosting ulang ini gitu ya, kira-kira ya, men-share ini. Dia bertanya, woi, lah itu ayat untuk siapa? Masa ia buat capres? Nah makanya saya mau bertanya kepada Pak Gomar Gultom, maksudnya Keluaran 18 ayat 21 itu untuk Ganjar? Nah makanya kan saya nggak tahu, benar nggak Pak Gultom ngomong gitu? Karena di berita-berita saya nggak ngeliat, cuman ada di Instagram. Boleh dong saya bertanya. Nah, kita lihat nih ya, mohon maaf kepada teman-teman yang bukan agama Kristen, tapi saya kasih lihat ayatnya. Keluaran 18 ayat 21, ini ada di dalam Perjanjian Lama, di bawah judul perikop pengangkatan atau pemilihan hakim-hakim. Nah di situ bukan judulnya, bunyi ayatnya, ayat 21, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu, orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Pertanyaannya, kalau dibilang sama Pak Gomar Gultom, Ganjar ini sesuai dengan ayat ini, saya mau tanya, ya, jujur nih, dijawab nih Pak Gomar Gultom. Ya. Berarti Anies dan Prabowo nggak dapat dipercaya dong. Anies dan Pak Prabowo tidak benci terhadap pengejaran suap dong. Waduh. Padahal ayat ini nih untuk umat Yahudi, bangsa Israel. Pada waktu di zaman Perjanjian Lama. Ketika ingin memilih hakim-hakim. Loh kok main di cocokologi untuk Ganjar? Lah ini kan aneh gitu. Makanya saya mau bertanya sama Pak Gomar Gultom, benar
Anda bicara seperti ini. Kalau benar, Anda nggak netral dong. Padahal tadi katanya gereja-gereja ikut mengawal. Karena negara mau pemilu itu netral. Menjaga netralitas negara. Dan gereja-gereja pun ikut mengawal. Nah kalau begini kan berarti nggak ikut mengawal. Bagaimana ini PGI? Makanya saya sementara masih positive thinking kepada Bapak Pendeta Gomar Gultom, Ketua PGI. Karena di berita-berita tidak disebutkan itu, cuma ada di Instagram ini. Dan saya yakin Instagram ini bukan bikinan PGI. Jadi kalau Pak Gomar Gultom mendengar video saya itu, atau nanti saya kirim dah ya video saya ini, tolong Pak diklarifikasi. Kalau enggak, saya khawatir PGI itu ditunggangi. Ya. Oke deh, itu aja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.